Sekarang kita masuk ke dimensi. Sebelum masuk ke dimensi, kita harus memahami apa pengertian dimensi. Dimensi adalah cara besaran tersebut tersusun dari beberapa besaran pokok. Contohnya, volume. Volume ini mempunyai simbol V, mempunyai rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Meter kali meter kali meter, meter kubik. Sekarang kamu lihat tabel besaran pokok yang Ibu kasih kemarin. Di situ meter dimensinya L. Jadi karena ini meter kubik, maka ini menjadi L kubik. Jadi dimensi dari volume L kubik. Contoh kedua, gaya. Gaya simbolnya F. Rumusnya M kali A. M ini massa satuannya kilogram. A ini percepatan satuannya meter per detik kuadrat. Di sini ada satuannya di atas dan ada juga di bawah. Jadi Ibu mau mensejajarkan supaya mereka satu baris. Kilogram tetap kilogram, meter tetap meter. Ini detik pangkat 2 letaknya di bawah, Ibu naikkan ke atas. Dia menjadi detik pangkat negatif 2, tandanya berbeda. Apabila pangkat di bawah bertanda positif, kita naikkan ke atas jadi berubah tanda negatif. Apabila nanti ada pangkat di bawah negatif, kita naikkan ke atas jadi berubah menjadi positif. Jadi kilogram kali meter kali detik pangkat negatif 2 itu sama dengan Newton. Tinggalnya Newton ini tidak ada di tabel besaran pokok tersebut. Yang ada uraiannya kilogram, meter, detik, pangkat negatif 2. Kita lihat di tabel itu, kilogram dimensinya M, meter dimensinya L, detik dimensinya T. Karena di sini negatif 2, di sini juga negatif 2. 3 satuan. Satuan ini dapat dibagi menjadi 2. A. Satuan baku. Satuan baku ini yaitu satuan yang hasil pengukurannya sama untuk setiap orang dan diakui di dunia internasional. Artinya, dia sama dimanapun satuan ini. Yaitu contohnya meter kubik, meter, kilogram, liter. Apabila 1 meter itu sama dengan 100 cm, dimanapun kamu berada, tetap 1 meter itu sama dengan 100 cm. B. Satuan tidak baku, yaitu satuan yang hasil pengukurannya tidak sama untuk setiap orang dan tidak diakui secara internasional. Ingat, tidak sama untuk setiap orang. Contohnya jengkal, depa, kaki. Jengkal ini tidak sama untuk setiap orang. Apabila orangnya pendek, jengkalnya pasti pendek. Apabila orang yang tinggi, jengkalnya pasti panjang. Makanya tidak sama untuk setiap orang dan tidak diakui secara internasional. Kita masuk sekarang ke angka penting. Sebelumnya kita harus memahami apa itu angka penting. Angka penting ini semua angka yang kita peroleh dari hasil pengukuran, baik itu angka pasti maupun angka taksiran. Contohnya 24,2. Angka pastinya di sini 24, angka taksirannya di sini 2. Angka penting ini mempunyai aturan dalam penulisannya. Aturan pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting.
Contohnya dapat kita lihat 34,612 meter. Di sini dikatakan semua angka 0. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Di sini angka tidak ada angka 0. Berarti ini semua angka penting. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Contoh kedua, kita lihat 7,82. Di sini juga tidak ada angka 0. Lalu kita hitung dia. 1, 2, 3. 3 angka penting. Karena di sini tidak ada terdapat angka 0. Aturan kedua, semua angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Berarti 0 yang di tengah ini kita hitung angka penting. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Contoh berikutnya 105,06. Angka 0 terletak di antara dua angka bukan 0. Termasuk angka penting. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Kita masuk aturan ketiga. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Kecuali bila ada penjelasan khusus, misalnya berupa garis di bawah angka terakhir yang masih dianggap penting. Kita lihat contohnya 500. Di sini dikatakan angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 ini terletak di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Kita hitung 1, 2, 3. 3 angka penting. Contoh kedua, 665,0. 665,0. Angka 0 ini terletak di sebelah kanan angka bukan 0, termasuk angka penting. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Contoh berikutnya, 6.479,0. Tetapi di sini ada garis di bawah angka 9. Kita lihat aturan ketiga ini, kecuali bila ada penjelasan khusus. Misalnya berupa garis di bawah angka terakhir yang masih dianggap penting. Di sini ada garis di bawah angka. Inilah batas terakhir penghitungan angka penting. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Aturan keempat. Semua angka 0 yang digunakan untuk menentukan letak desimal bukan angka penting. Atau dengan kata lain, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Berarti di sini 0 ini bukan angka penting. Maka kita hitung hanya 1 di sini angka penting. Contoh berikutnya 0,00305. Ini di depan angka bukan 0 ini ada angka 03. Yang 3 angka 0 ini bukan angka penting. Berarti yang menjadi angka penting 1, 2, 3. 3 angka penting. Masuk kita ke aturan pembulatan. Aturan pembulatan ini yang pertama, angka yang lebih besar daripada 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah atau ditiadakan. Contohnya 5,67. Di sini ibu menginginkan satu angka di belakang koma. Berarti di sini soal ada dua angka di belakang koma.
Ibu mau membuat menjadi satu angka di belakang koma. Paling belakang ini angka 7. Angka 7 ini lebih besar dari angka 5, dibulatkan ke atas. Artinya, angka 7 ini berubah dibulatkan ke atas, jadi di depannya ini kita tambah 1. Makanya menjadi 5,7. Contohnya berikutnya, 5,64. Kita lihat angka terakhir. Sini sama juga. Ibu menginginkan satu angka di belakang koma. Ini 4 di bawah lebih kecil dari angka 5. Dibulatkan ke bawah atau dihapus. Berarti ini 4 kita hapus, tinggallah 5,6. Kedua, apabila angka tepat 5, jika angka sebelumnya ganjil dibulatkan ke atas, dan jika angka sebelumnya genap dibulatkan ke bawah. Kita perhatikan contohnya 6,75. Ini sekarang 5 ini tepat 5 dia. Jadi kita lihat angka sebelum angka 5, angka 7. Angka 7 ini ganjil. Berarti di sini dikatakan dibulatkan ke atas. Tentu kita bulatkan angka 5 ini ke atas, berarti angka 7 tambah 1 menjadi 6,8. Contoh berikutnya 6,65. Ini juga tepat 5. Perhatikan angka sebelum angka 5, angka 6. Angka 6 ini bilangan genap. Jadi kalau dia di depan angka 5 dia bilangan genap, tentu dibulatkan ke bawah, atau dengan kata lain ditiadakan atau dihapus. Berarti dia tinggal 6,6. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita masuk ke berhitung dengan angka-angka penting. Semua yang ada di video di YouTube Ibu ini, tolong kamu catat sebaik-baiknya, tulisan jelas dan rapi dan dimengerti. Apabila belum mengerti, silahkan tanya Ibu di grup pembelajaran kita. Terima kasih.